طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله lagi nonton bola Persebaya sama Arema Malang, meninggal 130 orang lebih, kasus kanjuruhan. Siapa bilang lagi nonton bola tidak senang-senang, berteriak mendukung tim kesayangannya, tiba-tiba Pak datang gas air mata, meninggal. Tengok itu Pak, betapa lemahnya kita Pak. Tengok semalam gempa bumi di mana itu Pak? Ya, mungkin lagi asik di rumah makan sama anak, bercanda, mohon maaf, mungkin lagi di kamar mandi. Tiba-tiba datang gempa Cianjur. Tengok itu Pak, betapa lemahnya, tak kuasanya kita ini Pak. Artinya Pak, setiap detik kita diintai kematian. Ada pula jamaah saya yang berceloteh, Ustaz, kalau dulu jarang gempa, apalagi tsunami. Kata-kata tsunami nggak pernah kita dengar Ustaz. Betul juga aku pikir Pak, tahun 80-an mana ada jarang gempa. Kenapa rupanya begitu Bu? Dijawab ibu itulah pula, Ustaz, sekarang ini sering gempa tsunami karena dibor sama Inul katanya. Goyang ngebor maksudnya Pak. Dipatah-patah Anissa Bahar. Digergaji Dewi Persik, goyang gergaji Pak. Datang Saskia Gotik goyang. Hafal juga nya Bapak. Kupancing iya, walaupun dah tua-tua hafal juga nih rupanya. Iya. Padahal aku mencari bahannya 2 minggu tak tidur aku. Iya, itu dia Pak. Tengok tu Pak. Betapa tak berkuasanya kita ayah. Mumpung masih mampu, masih sempat, masih berlaku tanda tangan, buat yang baik. Ayah, dengarkan muhasabah ini. Bawa pulang ini. Siapa yang tak kenal Profesor B.J. Habibie almarhum? Ayahnya Burhanuddin Habibie, luar biasa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namanya kan? Iya, agak serak sedikit suara. Iya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, salawatullah alayka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li min warathati jannatin na'im. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
sunnati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sadaqallahul azim. Al-Muhtaram wal Mukarram, Ketua BKM Masjid Hidayatullah Aqsa. Dalam hal ini diwakili guru kita Al-Ustaz Al-Hafiz Haji Rusli M.A. Kita doakan beliau diberikan Allah keafiahan, panjang umur, agar senantiasa bisa membimbing kita. Al-Muhtaram Al-Mukarram, guru kita yang sudah tak asing lagi, penggagas subuh akbar, yaitu sahabat saya, yaitu Ustadz Hendro. Sekali lagi kita doakan beliau sehat panjang umur. Al-Muhtaram wakil ketua FKSM. Tak nampak aku dia. Iya. Bapak Ibu seluruh jamaah BKM yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebut satu persatu, siapnya pasti jam 1. Maka pingsanlah satu persatu. InsyaAllah kita yang datang subuh ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah, yang paling bijak, kecuali ucapan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin kepada Allah Azizul Ghafur, penguasa alam dan kubur. Langkah kita datang kemari pun Allah yang mengatur. Dialah Allah yang maha pengampun, walau dosa banyak bertimbun, yang penting bertaubat sebelum pikun. Bersyukur kita kepada Allah subuh ini bisa hadir di Baitullah, di rumah Allah yang agung ini, sebanyak ini. Saya yang kedua nih di FKSM. Dulu saya lupa masjid apa tuh Ustaz? Baitur Rahman. Saya doakan yang datang hari ini, pulang dari tablik akbar ini rezekinya bertambah-tambah. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa naik haji ke Mekah, bisa menikah. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya tak akan lama-lama memberikan tausiah. Kebetulan kondisi saya kurang pip, karena saya ingin kemari. Jadi begitu ditelepon Ustaz Rusli, siap saya bilang. Karena semangatnya saya ingin bertemu dengan pejuang-pejuang subuh ini yang sangat luar biasa. Karena ceramah itu lama atau cepat sama amplopnya. Iya kan Pak? Orang bijak bilang ceramah 10 menit sami'na wa ata'na. Ceramah 20 menit sami'na wa galisahna. Ceramah 30 menit sami'na wa ngantuk. Ceramah 40 menit sami'na wa ngara'. Tak usah lama-lama. Kita mulai. Bismillah. Hari ini kita mentadabbur Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Ayat ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini sangat-sangat bagus kita jadikan zikir, doa, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini seolah-olah Nabiullah Ibrahim bermunajat, berpuisi, berpujangga, berdoa, memohon munajat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukmah. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami, kepadaku, hikmah. Orang-orang tua kita dulu sering berkata, ketika kita ditimpa musibah, sabar ya nak, semoga ada hikmahnya. Atau ketika kita mengalami sesuatu yang tak enak, mereka berkata, di balik sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Apa sebenarnya definisi makna hikmah? Kita kutip dari 3 ulama besar di dunia. Kita perkecil, kita persingkat, kita simpulkan aja, biar jangan bertele-tele. Hikmah itu artinya cerdas, benar, pintar. Hikmah itu artinya sesuai ucapan dengan perbuatan. Izin kalau ada orang tidak sesuai ucapannya dengan perkataannya, mohon maaf, dia tidak mendapat hikmah. Hikmah itu diartikan juga semakin bertambah usianya, semakin dekat dia kepada Allah. Allah sendiri yang mendefinisikan hikmah itu di Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmah man yasha. Kata Allah, siapa yang telah mendapatkan hikmah, siapa yang diberi Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia mendapat kebaikan yang banyak. Ayah, kalau kita sudah mendapat hikmah, sudah dikasih Allah ilmu hikmah, sungguh kita mendapat kebaikan yang banyak, kebaikan yang sempurna. Berarti hikmah itu tidak tanggung-tanggung. Pertanyaannya, siapakah orang yang mendapat hikmah? Langsung Allah yang memberikan gelar kepada dia. Dia bukan nabi, tidak pernah bertemu dengan nabi, artinya dia bukan sahabat. Dia bukan perawi hadis, kulitnya hitam, pendek. Allah yang langsung memberikan gelar kepadanya. Hari ini gelar kita SAG, MPDI, doktor, profesor, itu kan dari kampus, Pak. Selembar, kertas selembar. Tapi ini langsung Allah yang memberikan gelar kepadanya. Siapa itu ayah? Namanya diabadikan Allah di Quran, Luqmanul Hakim. Juz 21. Ayat 12 surah Luqman. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman gelar al-hikmah. Jadi Luqmanul Hakim itu mendapat gelar al-hikmah. Bijak, cerdas, benar, pintar. Kemudian kata-kata hikmah yang populer yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca di Quran. Ayah bunda semua hafal surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran yang hakim, cerdas, bijak. Jadi orang yang mendapat hikmah itu adalah orang yang cerdas, benar, pintar. Mudah-mudahan kita yang datang subuh ini orang-orang yang mendapat gelar al-hikmah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, menurut Imam Al-Ghazali, ada 2 tanda-tanda orang dapat hikmah. Nah, tengok ini ayah. Kalau ada sama kita ini, bersyukurlah kita. Ada 2 tanda-tanda orang yang dapat hikmah. 1, orang yang mendapat hikmah, semakin bertambah umurnya, semakin dekat dia kepada Allah. Artinya semakin tua dia, semakin dekat kepada Allah.
istilah yang populer, tua-tua kelapa. Semakin tua semakin takwa. Bukan tua-tua keladi. Semakin tua. Yang lebih parah ayah, tua-tua si buah nanas. Makin tua makin mengganas. Padahal tak ada lagi tenaga. Garis bawahi. Umur kita tidak pernah bertambah, tapi berkurang. Karena umur kita sudah ditentukan, dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lagi sisa umur kita? Wallahu a'lam. Seminggu, sebulan, setahun, sehari, seminggu, 5 menit lagi, kita enggak pernah tahu. Betapa doibnya, lemahnya, tak berdayanya kita. 5 menit ke depan saja pun kita tidak pernah tahu. Sekali lagi, kita hanya menjalani sisa-sisa umur kita. Ayah bunda, alangkah baiknya doa ini kita munajatkan. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami hikmah. Bertambah umurnya, tapi semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak ayat berikut ini. Ayatnya populer. Surah Yasin ayat 68. Semua kita hafal. Wa man nu'ammirhu. Sambung ayah. Nunakishu. Apala ya'kilun. Saya agak serak suara saya. Baru baca Yasin 41. Kupanjangkan umurmu, umur bertambah. Kulemahkan fisikmu, itu tafsirnya. Umurmu bertambah, fisikmu berkurang, matamu mulai kabur, ubanmu mulai bertabur, gigimu mulai gugur, makan pun pakai bubur, duduk suka salon itu tandanya sudah dekat ke liang. Alhamdulillah tak ada yang selonjor. Kemarin ada ibu-ibu ku bilang begitu, selonjor, ditariknya kakinya. Padahal sudah kesemutan dia, setengah mati dia narik. Jadi ayah bunda, umur kita tidak bertambah, berkurang. Orang yang mendapat hikmah, semakin tua dia, semakin dekat dia kepada Allah. Dulu, jangankan baca Quran, nengok Quran pun dia malas. Tapi begitu sudah bertambah umurnya, rajin tilawah Al-Quran. Apa kata jamaah itu? Ustaz, saya tak bisa tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Merinding saya, Pak. Dulu, jangankan solat, Pak. Jangankan ke masjid, solat 5 waktu pun berceceran. Tapi begitu bertambah umurnya, semakin rajin dia datang berjamaah ke masjid. Ini yang menggagas subuh ini luar biasa nih Pak. 38 masjid. Pak, jadwal saya tadi Pak di STM Pak. Mohon maaf, orang-orang kaya tuh Pak. Jadwal saya. Saya tinggalkan itu karena saya ingin bertemu dengan bergabung 38 masjid. Ini bukan luar biasa, bukan tanggung-tanggung ini Pak. Hadis saya tak usah saya buka lagi, karena sudah pernah saya sampaikan di sana. Tengok, perhatikan ayat berikut Pak. Mohon maaf, ayat ini yang membuat saya sering menangis Pak. Apa ayatnya? Al-Isra ayat 86 ya saya. Aqimis shalah 87. Aqimis shalah liduluki syam ila khasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, tunaikan kamu salat siang dan malam. Tapi ketika subuh Allah berkata, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran subuh itu disaksikan malaikat. Kenapa ketika subuh Allah sebut Quran dulu baru fajar, baru subuh? Harusnya ayat itu Innal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya subuh itu disaksikan malaikat. Tapi Allah bilang Inna Quran, sesungguhnya Quran subuh disaksikan malaikat. Artinya
Walaupun solat subuh yang paling singkat hanya 2 rakaat, tapi solat subuhlah yang paling lama dikerjakan Nabi. Kenapa lama ayah? Karena panjang Qur'annya. Izin kepada BKM, izin. Kita mengaji nih Pak, mengasah kaji. Untuk imam subuh, kalau bisa imamnya hafal Quran, atau paling tidak banyak dia hafal ayat, karena subuh itu ayatnya dipanjangkan. Allah yang menyebut. Izin. Berikutnya, ayah, saya tak tafsirkan ayat itu, bisa sampai 5 jam nanti Pak. Saya kebetulan salah satu penafsir Quran. Itu dia. Kita tafsirkan Pak, ayat berikut ini. Tadi kata Allah salat subuh, kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Berikutnya, yuk, ini perhatikan. Ayat 79. Ayatnya apa Pak? Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat subuh apa tu Pak? Tahajud itu nafilah. Tambahan. Apa artinya? Jangan sampai solat tahajud di rumah, tidak subuh ke masjid. Karena pahala subuh berjamaah ke masjid jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih, apa lagi Pak? Lebih akbar daripada tahajud di rumah tapi tidak solat subuh berjamaah ke masjid. Makanya ayat itu diurut dulu, subuh dulu baru tahajud. Ingat ayah, subuh itu, tahajud itu nafilah, tambahan. Tapi bukan begitu Pak. Salat tahajud itu hebat nilainya, maqamam mahmuda, dipuji, disanjung Allah Subhanahu wa taala. Tahajud di rumah, kemudian ditambah subuhnya berjamaah ke masjid. Nah, siapa itu Pak? Muhammad Al-Fatih. Pemuda berusia 19 tahun yang berhasil menaklukkan kerajaan Konstitu. Saya menyebutnya tak pandai saya Pak. Belumlah, lidah orang Batak. Iya kan Pak? Mohon maaf Pak, tidak membedakan. Ini memahamkan kaji. Sekelas Umar bin Khattab tidak sanggup menaklukkan kerajaan Konstantinopel. Tapi Muhammad Fatih pemuda 19 tahun sanggup Pak. Di hari Jumat di bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan? Ketika mereka berhasil menaklukkan kerajaan itu, dia pun berdiri dan berkata, siapa yang sesuai cakap ini dengan pertanyaan saya, dengan apa yang saya sampaikan, tolong dijawab, tolong berdiri. Kalau tidak, cukup duduk saja. Berkata Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang dari balighnya sampai hari ini tidak pernah ketinggalan solat berjamaah di masjid? Berdiri Pak. Sedikit. Siapa di antara kalian yang dari balighnya sampai hari ini tidak pernah ketinggalan salat rawatib di masjid? Makin sikit berdiri Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang dari balighnya sampai hari ini tidak pernah ketinggalan salat tahajud? Cuma Muhammad Al-Fatih yang berdiri. Wajar dia dihadiahkan Allah menaklukkan kerajaan sebesar itu. Jadi pejuang subuh ini adalah calon-calon Muhammad Al-Fatihnya Indonesia. Allahu Akbar. Minumlah aku dulu Pak ya. Nah itu dia. Bismillah. Tapi ku ingat tak ada nampak aku BKM hari itu Ustaz. Mana tak datang. Ada 8 tak datang. Berarti perlu salat khaib juga kita ni. Karena aku tengok tadi, khaib kata Ustaz. Udah, kita tak bahas salat subuh. Itu pemanasan aja karena ini pejuang subuh. Kita lanjutkan ayatnya. Kita lanjutkan. Kata Imam Ghazali, orang yang mendapat hikmah itu satu, semakin tua dia semakin dekat dia kepada Allah. Ingat ayat hadis Bukhari dan Muslim. Ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan nanti di hari kiamat. Matahari di atas kepala kita, keringat kita sampai tenggelam kita. Dari 7 kelompok itu, nomor 4-nya Pak, nomor 4-nya sabab. Sabab itu artinya anak muda yang belum nikah. Ada hadisnya kan, ya ma'syarus sabab. Kan begitu. Belum nikah Pak. Berarti remaja. Sabab qalbuhu mu'allakum bil masajid. Anak muda hatinya terpaut ke masjid. Anak muda cinta kepada masjid. Anak muda senang memakmurkan masjid.
Kenapa disebut Pak yang dapat penghargaan tu anak muda? Bukan orang tua, mohon maaf. Banyak juga orang tua yang senang ke masjid. Minta izin ayah. Mohon maaf. Kalau orang tua rajin ke masjid itu tidak istimewa. Kapan lagi sudah tua tak ke masjid? Tapi kalau anak muda rajin ke masjid, insya Allah itu mengikat sampai tua dia rajin ke masjid. Udah tua ke masjid, wajarlah pula. Kapan lagi tak tua ke masjid? Ada cerita di kampung kami Pak, di Polonia. Kampung saya Pak, di Poldasu. Polonia dalam Starban Ujung. Bapak itu tak pernah ke masjid. Seumur hidupnya enggak pernah ke masjid. Satu hari ke masjid dia, senang tetangga. Ya Allah, sudah dapat hidayah bapak tu. Karena senangnya tetangga bapak tu ke masjid, diikuti orang dari belakang. Senang pula orang tu Pak. Sampai ke masjid diikuti orang tu. Tapi terkejut orang tu, bapak ini tak pernah ke masjid. Begitu sampai ke masjid, ke depan, bahkan ke depan imam. Tapi sayang bukan hendak solat, hendak disolatkan. Nah, jangan sampai begitu. Tak ada nampak aku Pak Simin Ustaz. Mana Pak Simin? Yang ahli pantun. Allahu Akbar. Ayah selamat. Nah, aku cari itu yang buat aku semangat tadi. Nah, itu dia. Dua, orang yang mendapat hikmah kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang suka merasa. Bukan merasa pandai, merasa lebih, bukan. Merasakan penderitaan orang lain. Nah, ini cocok ini Pak yang kita buat nih, kita gagasin. Apa bahasa kerennya? Berempati. Jadi kalau kita Pak merasakan penderitaan saudara kita, Pak, kita ikut sakit, itu tandanya kita sedang mendapat hikmah. Kata Nabiullah Ibrahim, Quran As-Su'ara ayat 83. Rabbi habli hukma. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami hikmah. Dilanjutkan ayatnya. Udah jam 7 kurang 15. Ayatnya baru setengah ini Pak. 3 ayat itu. Dah. Wa alhiqni bis-solihin. Kata Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, kasih aku anak, cucu, keturunan, menantu, komunitas orang-orang yang soleh. Dimanapun kami orang soleh, dimanapun kami tinggal orang soleh, dimanapun kami berada bekerja orang-orang yang soleh. Soleh itu orang baik Pak. Cerdas sekali Nabiullah Ibrahim Pak. Ternyata hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, arba'un min sa'adah. Ada 4 tanda-tanda bahagia. Ada 4 tanda bahagia Pak. Nabi yang bilang, 1, punya istri yang solehah, al-mar'atus solehah. Ibu-ibu ini ternyata Pak, faktor yang membuat kita bahagia. Makanya Bang Haji Roma Irama menciptakan satu lagu. Lagunya populer kan Pak? Saya agak serak pula ini. Iya. Semua dunia ini adalah perhiasan. Mobil perhiasan, rumah perhiasan, emas perhiasan. Tapi perhiasan yang paling indah adalah istri-istri yang solehah. Yang kedua, kita potong aja. Tanda-tanda orang bahagia. Jarun, tetangga. As-soleh, orang-orang yang soleh. Tetangga kita adalah orang-orang yang soleh. Itu salah satu membuat faktor kita bahagia. Betapa bahagianya kita subuh ini berkumpul dengan orang-orang soleh sebaik ini. Jadi ayah bunda, Nabiullah Ibrahim anugerahkan kepada kami orang-orang yang soleh. Dilanjutkan 83, 84. Waja'alli lisana sidqim fil akhirin. Kata Nabiullah Ibrahim, duhai Allah, jadikan kami kenangan terindah bagi anak cucu kami. Jadikan kami kenangan terindah bagi anak cucu kami. Apa maksudnya ayah? Kita sudah meninggal. Kebaikan kita sudah putus. Tak bisa lagi ke masjid. Tak tahajud lagi. Tak baca Quran lagi. Tapi ada yang tak putus kebaikannya. Ada yang pernah dia sumbang untuk menara masjid Hidayatullah. Ada yang tak putus. Itulah Pak, hebatnya Nabiullah Ibrahim itu. Ya Allah, jadikan kami kenangan terindah. Kalau ibarat bahasa kerennya sekarang, atau kau enggak kerja,
Tapi atok kok dapat gaji? Atok tu jawab, saya kan pensiun, gaji saya jalan. Kita udah mati, tapi pahala kita mengalir. Artinya pahala jariah, Pak. Jadikan kami ya Allah kenangan terindah. Ayah, bunda. 10 menit lagi. Sanggup 10 menit lagi? Sanggup? Lanjut? Iya. Dah? Buatlah yang indah selagi kita mampu. Selagi muda. Selagi sempat. Selagi tanda tangan kita masih berlaku. Tolong agama Allah ini. Itu dia, Pak. Masih ada jabatan. Tengok betapa tak berdayanya kita, ayah. Lagi nonton bola Persebaya sama Arema Malang, meninggal 130 orang lebih. Kasus Kanjuruhan. Siapa bilang lagi nonton bola tidak senang-senang, berteriak mendukung tim kesayangannya. Tiba-tiba, Pak, datang gas air mata, meninggal. Tengok itu, Pak. Betapa lemahnya kita, Pak. Tengok semalam gempa bumi di mana itu, Pak? Ya, mungkin lagi asik di rumah makan sama anak, bercanda. Mohon maaf, mungkin lagi di kamar mandi. Tiba-tiba datang gempa Cianjur. Tengok itu, Pak. Betapa lemahnya, tak kuasanya kita ini, Pak. Artinya, Pak, setiap detik kita diintai kematian. Ada pula jamaah saya yang berceloteh. Ustaz, kalau dulu jarang gempa, apalagi tsunami. Kata-kata tsunami enggak pernah kita dengar, Ustaz. Betul juga aku pikir, Pak. Tahun 80-an mana ada jarang gempa. Kenapa rupanya begitu, Bu? Dijawab ibu itulah pula. Ustaz, sekarang ini sering gempa tsunami karena dibor sama Inul, katanya. Goyang ngebor maksudnya, Pak. Dipatah-patah Anissa Bahar. Digergaji Dewi Persik, goyang gergaji, Pak. Datang Saskia Gotik, goyang. Hafal juga nya Bapak. Kupancing iya, walaupun dah tua-tua hafal juga nih rupanya. Iya. Padahal aku mencari bahannya 2 minggu tak tidur aku. Iya, itu dia, Pak. Tengok tu, Pak. Betapa tak berkuasanya kita, ayah. Mumpung masih mampu, masih sempat, masih berlaku tanda tangan, buat yang baik. Ayah, dengarkan muhasabah ini. Bawa pulang ini. Siapa yang tak kenal Profesor B.J. Habibie almarhum? Ayahnya Burhanuddin Habibie, luar biasa, Pak. Meninggal lagi salat tahajud. Beliau pidato 2017 di Mesir Kairo. Bahasa Inggris, Pak. Di Mesir Kairo 2017 beliau pidato bahasa Inggris. Hari ini saya enggak bahasa Inggris. Karena saya yakin Bapak tak paham, aku pun tak ngerti. Bahasa Inggrisku cuma satu yang tahu aku, Pak. Apa bahasa Inggrisnya? Panjang, long, nasi panjang, lontong. Itu yang tahu. Apa bahasa Inggrisnya? Panjang, long. Kalau apa, Pak, tangan panjang, nyolong. Itu, Bu. Itu aja yang tahu, Pak. Dah, Pak, kita singkat. Profesor B.J. Habibie pidato 2017 di Mesir Kairo. Kata beliau, saya cuma melanjutkan aja nih, Pak. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Lebih kurang begini. Saya diberi Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Saya digelar orang tercerdas se-Asia. Tapi di saat tua seperti ini, saya baru sadar bahwa ilmu agama jauh lebih penting, jauh lebih baik, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat dari ilmu apapun. Andai kata dulu boleh memilih, pastilah saya memilih ilmu agama. Dia lanjutkan. Istri sudah meninggal. Siapa nama istrinya, Pak? Ainun Habibie. Ibu Ainun Habibie ini, Bu, opname di rumah sakit terbaik di Jerman, di Eropa. Setahun di Hamburg, Jerman. Rumah sakit terbaik di Jerman. Meninggal. Apalagi opname di rumah sakit ada Malik. Pakai BPJS. Belum sampai udah meninggal, Pak. Iya, Pak. Jadi izinlah dulu, Pak. Iya, agak demam saya. Kok di Tanjung Balai ini tak 5.000 lagi nih, Pak. 10, karena udah jadi manis dingin dia. Lupa aku tadi jadi, Pak.
Udah. Jangan ada maliknya Ustaz. Itu bercanda aja, jangan mengantuk. Istri sudah meninggal. Anak-anak sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan menjadi orang, maksudnya menjadi orang bekerja di luar negeri, menjadi posisi nomor 1. Anak-anak jarang datang. Cucu seperti orang asing. Maksudnya Pak, jarang datang. Orang tua itu kan yang membuat dia bahagia ketika bisa menggendong bermain sama cucu. Cucu seperti orang asing. Rumah besar, penuh dengan AC, tidak bisa mendinginkan hati. Sepi penghuni. Untunglah ada seorang asisten rumah tangga yang setia menemani dan seorang kerabat jauh. Kalau tidak, kata beliau, semua serba sendiri. Bayangkan awak udah tua sendiri, Pak. Kata beliau, aset terus bertambah. Tapi entah untuk siapa. Satu persatu foto-foto di masa lalu dia tatap di dinding. Hebat saya, jadi presiden, wakil presiden, dapat ini, penghargaan ini. Tersenyum, Pak. Tapi tak berapa lama jatuh air matanya membasahi kedua pipinya, menangis. Apa dia bilang, Bu? Itu dulu. Sekarang aku hanyalah orang tua yang tak berdaya. Sebentar lagi akan menjadi santapan cacing-cacing yang ada di dalam tanah. Kata beliau, mau ke masjid, kaki tak kuat melangkah. Yang tua, Pak. Dah. Mau salat malam, tak tak kuasa menahan dinginnya malam. Andai kata Ijrail datang menjemput, siapa nanti yang akan menemani? Siapa yang memandikan? Siapa yang menjolatkan? Mendoakan. Anak-anak boro-boro mendoakan kita, sedangkan ibadah mereka tinggalkan konon untuk mendoakan kita. Na'udzubillah, kalau itu bukan anak yang soleh, kalau tak pernah dikenalkan agama dia, Pak. Dia lanjutkan, andai kata dulu sempat dia lanjutkan gini, Pak. Orang tua kalaulah dulu sempat, kata beliau, menyumbang 1 sak semen, 2 sak semen ke masjid, akan mengalirlah pahalanya nanti. Kalaulah dulu sempat memegang kepala anak yatim, kalaulah dulu sempat melebihkan belanja, sisa belanja kepada orang-orang duafa, kalaulah dulu sempat, namanya kalau Pak. Orang tua itu adalah saya, mungkin Anda. Buatlah yang terbaik selagi hayat masih dikandung badan. Sebaik beliau, jamaahnya tidak pernah tinggal. Masih gamang ketika akan meninggalkan dunia ini, ayah. Konon seperti kita. Bukan berarti anak awak tidak boleh jadi tentara, jadi ini, harus jadi ustaz semua. Bukan. Kalau jadi ustaz semua, siapa jadi jamaahnya? Siapa yang undang saya? Artinya jadi apapun dia boleh, tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Biar ada nanti yang mendoakan kita. Muhasabah yang kedua. Ini terakhir ini, Pak. Muhasabah yang kedua. Dr. Hermanto, kalau nggak salah saya namanya, terkenal di Bandung. Sering memberikan motivasi, diundang ke kampus-kampus supaya anak bisa sukses kuliah di luar negeri, beasiswa tanpa perlu biaya. Berhasil memberikan motivasi, buku dia laris di pasaran, Pak, bestseller. Semua anaknya di luar negeri. Singkat cerita, ketika istrinya di ruang ICU, dia telepon anaknya yang paling besar di Amerika. Anakku, makmu sudah beberapa hari di ruang ICU, pulang nak. Sepertinya tidak ada harapan, kalau ingin jumpa pulang. Ayah, mohon maaf saya tak bisa pulang. Saya kan baru diangkat menjadi orang nomor 1 di Amerika, ya. Maksudnya di perusahaan itu.
Ini kan kesempatan langka ayah. Saya dalam minggu ini memimpin rapat-rapat penting ayah. Kalau saya pulang secara mendadak, rapat ini tinggal. Ini kesempatan baik bagi saya ayah. Mohon maaf ayah, saya tak bisa pulang. Dia telepon anaknya kedua yang perempuan di tengah. Anakku, kau kan satu-satunya wanita. Kau yang paling dekat dengan ibumu. Pulang nak, emak sudah beberapa hari di ruang ICU. Apa kata anaknya? Mohon maaf ayah, saya baru dipromosikan jabatan baru. Saya tidak bisa pulang cuti tiba-tiba seperti ini ayah. Ini kesempatan bagi saya. Salam sama ibu, saya tak bisa pulang. Tak pulang pak, menangis saya. Dia telepon anak yang ketiga, paling bungsu. Anakku, kau kan tidak seperti abang dan kakakmu yang bekerja. Kau kan baru masuk kuliah. Pulanglah nak, makmu sudah beberapa hari di ruang ICU. Maafkan ayah, aku tak bisa pulang. Aku kan baru masuk kuliah. Itu beasiswa, gratis ayah. Ayah kan yang menyuruh saya kuliah di Amerika. Senjata makan Tuhan ini pak. Ayah kan yang menyuruh. Saya tak bisa pulang begitu saja ayah. Takutnya nanti beasiswanya ditarik ayah. Salam sama ibu, semoga ibu cepat sehat. Singkat cerita ayah, meninggal sang ibu. Ketika anak tidak ada di pemakaman. Tidak ikut memandikan. Tidak ikut menyolatkan. Apa kemalangan yang paling malang bagi kita ayah? Ketika ayah emak awak meninggal, memangku saat dimandikan pun tidak bisa. Tak ada yang pulang. Menangis doktor tadi dia. Dia berkata, saya minta maaf. Dia tarik semua buku dia tadi. Minta maaf yang ikut saran saya selama ini. Dia tarik pak. Videonya sekarang viral. Nanti buka pak, buka di YouTube. Seorang dokter Hermanto namanya. Dari Bandung. Apa kata dia? Dia buka, dia jual aset dia. Dia ambil rekening dia pak. Dia bangunkan rumah tahfiz di komplek dia. Dia berkata, suatu saat kelak nanti ada cucuku yang belajar Quran di sini. Ini adalah kesalahan saya ketika saya mendidik anak dengan modern, kata dia. Itulah dia pak. Lupa saya mengenalkan kepada agama. Artinya ayah, sekali lagi dari ayat yang kita tadabburin. Anak kita jadi apapun boleh, tapi jangan pernah tinggalkan agama. Hari ini kita bangga di Kota Medan banyak sekolah IT terpadu. Itu kan 2 kurikulum pak. Satu kurikulum Diknas, satu lagi Kemenak. Kebetulan saya dulu 8 tahun mengajar di sekolah ternama di Medan ini. Tidak sebut namanya. Nanti anak kalian dia promosi dia kan. Itu dia pak. Itu dia. Jadi 2 kurikulum pak. Kalau dulu bangga orang sekolah di negeri, sekarang saya tengok bangga anak-anaknya sekolah pak. Makanya anak-anak kami mengaji di MDA kami sana pak. Kebetulan Ustaz Hendro tahu itu. Anak yatimnya kita biayai, anak duapanya kita biayai pak. Yang MDA-nya kita gratiskan. Salah satu pejabat datang di Kota Medan. Ustaz Amin, dari mana biaya itu semua? Ustaz cuma guru madrasah. Dari mana Ustaz menggratiskan anak sebanyak itu? Bukunya kita tanggung pak. Baju seragamnya kita tanggung. Tas sekolahnya kita belikan. Wallahu a'lam. Bukan saya yang kaya, Allah yang kaya. Itu ayah. Ada kesempatan kita tadi. Menara sedang dibangun. Setiap azan nanti dikumandangkan, berapapun orang salat sampai hari kiamat nanti mengalir pak. Cepat. Ini kesempatan kita pak. Masih ingat bapak ayat dulu yang turun ketika Rasulullah menyaksikan seorang Yahudi pemilik sumur di Madinah. Ketika umat Islam yang beli air, maka harganya dia naikkan berlipat-lipat. Nampak Rasul tak sengaja spontan berkata, apa kata Rasulullah? Siapa yang mau membuking surga? Dan tak sengaja didengar oleh Utsman bin Affan. Apa maksudmu wahai Rasulullah membuking surga? Kau wakafkan sumur ini untuk penduduk Madinah, maka telah engkau booking surganya Allah. Pulanglah Utsman berlari-lari ke rumahnya. Dia ambil uangnya tanpa dia tawar lagi pak. Dia bayar sumur itu tanpa dia tawar. Kalau dirupiahkan 2002.
Itulah sumur yang paling mahal yang ada di dunia ini. 5M. Pak, apa kata Yahudi, pemilik sumur itu? Utsman, yang kujualkan hanya sumur ini. Tapi karena engkau tidak tawar-tawar lagi, maka apapun yang ada di sekitar sumur ini, kebun kurma, zaitun ini, semua jadi milikmu. Sekarang kebun itu Pak berkembang. Uangnya dipegang Kementerian Wakaf Saudi Arabia. Dibangunkan kampus Pak. Nah, semua yang kuliah di sana gratis, dikasih uang saku, dikasih uang makan. Dibangunkan hotel di sebelah Masjid Nabawi. Konon sebelum Covid, karena banyaknya orang umrah, hotel itu bisa dapat 50M per tahun. Uang itu tadi Pak distribusikan lagi untuk orang-orang yang kuliah di Makkah dan di Madinah. Apa yang ingin saya sampaikan ayah? Utsman bin Affan sudah dijamin masuk surga, tapi wakafnya masih sekarang kita nikmati dan masih pasti mengalir pahalanya. Kita siapa yang menjamin kita masuk surga? Apa yang sudah pernah kita wakafkan? Apa yang sudah pernah kita buat? Apa yang kita bawa mati? Emangnya kita pulang bawa apa Pak? Apa yang kita bawa? Bapak punya mobil Alphard, yang antar bapak nanti mati bukan mobil Alphard, enggak ambulan Ustaz. Al-Fatihah jalan itu. La ilaha illallah. Tinggal mobil Alphard itu. Tak ada. Apa rupanya yang kita bawa pulang Pak? Bawa apa kita mati Pak? Ada aset, bangunkan rumah tahfiz. Ada uang, impakkan ke rumah tahfiz, ke masjid. Apa yang kita bawa pulang Pak? Jangan gaya penyesalan orang tokoh yang hebat yang kita sampaikan tadi Pak. Habis asar datang Rasulullah mendatangi Utsman. Rasul yang datang kepada Utsman. Kan terbalik itu Pak. Menantunya itu Utsman. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau buat Utsman? Allah menurunkan ayat kepadamu. Ayat apa itu Pak? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat ini fungsinya bukan untuk melepas jenazah ke pemakaman. Tidak ayat. Ayat ini menyampaikan dari 6.666 ayat, siapapun yang ingin dipanggil Allah dengan panggilan indah, dengan panggilan mesra, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, syaratnya seumur hidup dia harus pernah berwaqaf, berimpak, berbagi. Itu dia Pak. Harus Pak. Dah. Waj'al li lisana sidqin, jadikan kami kenangan terindah bagi anak cucu kami. Ya Allah, cerdasnya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah. Ditutup ayatnya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li min warasati jannati na'im. Jadikan kami ya Allah pewaris surgamu. Kesimpulan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Rabbi habli hukma, ya Allah anugerahkan kepada kami hikmah, cerdas, benar, pintar. Hari ini banyak orang pintar, belum tentu dia benar. Orang yang ditangkap KPK itu Pak, itu bukan orang bodoh, tapi belum tentu mereka benar. Banyak orang detailnya berderet, profesor, doktor, tapi belum tentu dia benar Pak. Jauh dari Allah, dia tidak dapat hikmah. Wa alhiqni bis salihin. Anugerahkan juga kepada kami anak, cucu, keturunan, menantu, orang-orang yang soleh. Dia boleh jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, tapi dia ngerti, paham agama, tahu berbakti kepada ayah bundanya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kami ya Allah tutur kata yang terindah, kenangan terindah bagi anak cucu kami. Kami sudah dikubur, tapi kebaikan kami masih mengalir. Ada ilmu yang pernah kami ajarkan bermanfaat. Ada yang pernah kami sedekahkan kepada tempat-tempat ibadah. Ada anak-anak yang soleh kami tinggalkan ya Allah. Ditutup doanya. Jadikan kami pewaris surgamu. Seolah-olah Nabiullah Ibrahim berkata, ya Allah, udah kau kasih semuanya sama kami, masukkan kami ke dalam surgamu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.